jangan hanya bertanya apakah masyarakat sudah memiliki izin, tetapi juga seberapa mudah negara menyediakan jalur agar inisiatif masyarakat di wilayah yang konektivitasnya terbatas ini dapat menjadi usaha yang legal dan juga ikut memperluas akses digital begitu. Kasus warga di Mentawai dihadapkan ke meja hijau karena menjual akses internet untuk warga sekitar memicu polemik. Bagaimana mendudukkan kasus ini? Layakkah seseorang yang menyediakan akses internet di daerah terpencil harus dipidana? Lalu bagaimana solusi terbaiknya? Kita ulas bersama anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Nasdem, Amelia Anggraini, dan Direktur Ekonomi Digital Selyos, Nailul Huda. Selamat malam Mbak Amelia, juga Mas Nailul. Selamat malam Mbak Friska, selamat malam Mas Nailul. Selamat malam Mbak Friska, Bu Amelia. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Nailul. Ini kan ada kondisi yang paradoks. Masyarakat merasa terbantu dengan Yogi yang membantu menyediakan internet bagi warga di layanan yang internetnya belum layak saat ini. Tapi justru dipidanakan. Kalau dari Selyos, apa penyelesaian yang semestinya dilakukan? Iya, yang pasti gini Mbak. Jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu untuk menghadirkan layanan internet yang memang dibutuhkan oleh masyarakat terutama di daerah 3T, yaitu adalah dengan mengedepankan kualitas internet yang dia layak dan cepat. Nah, kalau kita lihat data sebenarnya Mbak Francisca, itu kalau kita lihat data masih 5% desa di Indonesia itu tidak ada sinyal internet. Nah, kemudian kalau kita bedah lagi, itu internet yang lambat itu masih cukup cukup tinggi di beberapa desa di wilayah Indonesia. Terutama kalau kita lihat di daerahnya Mas Yogi, di daerah Sumbar, itu juga masih ada ya puluhan desa yang dia memang tidak ada akses internetnya. Nah, maka memang ini jika ada inisiatif dari masyarakat untuk membantu ya, ini kan kalau kita sampaikan kan sebenarnya tidak ada atensi dari pihak swasta, operator internet dan sebagainya, itu masuk ke daerah-daerah yang 3T, yang mana ini akhirnya menimbulkan dari sisi masyarakat itu secara mandiri itu memberikan layanan kepada masyarakat lainnya. Ya. Nah, tentu ini cukup miris ya, Mbak Rizka ya. Kalau kita lihat pemerintah itu belum mampu menyediakan internet dengan cepat gitu kan. Tapi satu sisi sebenarnya ada inisiatif dari masyarakat dan ini dipermasalahkan. Dan ini sebenarnya sangat miris saya melihatnya. Oke, dengan kondisi seperti ini, Mbak Amelia, apa yang semestinya dilakukan? Karena kalau Menkom Digi juga mengatakan ini harusnya dilakukan pendekatannya berupa pembinaan, meskipun tetap menghargai proses hukum yang berlaku. Ini bagaimana menerjemahkannya kalau dari DPR? Ya, kami menerjemahkannya bahwa begini ya, betul bahwa pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi itu mengatur bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Jadi saya tidak mengatakan bahwa masyarakat bebas menjual kembali layanan internet tanpa aturan ya, tetapi justru karena persoalannya adalah legalitas, negara seharusnya hadir untuk membuat yang belum legal menjadi yang legal begitu. Nah, panggil orangnya, kemudian jelaskan izinnya, arahkan usahanya, hubungkan dengan penyelenggara jasa internet yang memiliki izin atau skema reseller yang diperbolehkan begitu. Jadi kalau ada kewajiban pajak, ada PNBP, ada kewajiban lainnya kepada negara yang memang berlaku, arahkan untuk dipenuhi begitu. Jadi energi negara ini jangan hanya digunakan untuk mencari pelanggarannya, tetapi gunakan energinya untuk membina agar kegiatan yang dibutuhkan masyarakat itu bisa masuk ke ekosistem yang resmi begitu Mbak. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Ya, dan kalau dalam kondisi seperti ini Mas Nailul, apa yang mendesak segera dilakukan? Karena kan berkasnya sudah jalan, sudah ada di pengadilan, masih menunggu sidang berikutnya awal September mendatang. Kemarin kami juga berbincang dengan kuasa hukum dari terdakwa bilang mengajukan penangguhan penahanan. Nah, yang paling bijak dari segi kebijakan publik dalam kondisi seperti ini apa?
Ya, memang kalau kita lihat masih ada di dalam pengadilannya bahwa nanti saya tidak terlalu paham Ya. terkait dengan proses pengadilan, tapi yang jelas adalah kita berharap dari berbagai kasus yang ada ya, itu kan juga bisa dilakukan ya bisa kita bilang penangguhan penahanan dan sebagainya yang saya Hmm. rasa itu diperlukan untuk saat ini. Nah, yang kedua adalah sebenarnya ini kalau kita melihat dari berbagai aspek ya Mbak ya, bahwa di sini dari apa yang dilakukan oleh Mas Yogi tadi sempat sampaikan juga sama Bu Amel bahwa harus ada perizinan dan sebagainya, itu tentu adalah masalah administrasi. Nah, ketika masalah Ya. administrasi ini harusnya tidak dibawa kepada ranah yang pengadilan di pidana gitu. Nah, Hmm. makanya Ya. ini saya harap sebenarnya ada penangguhan penahanan ataupun juga nanti ke depan tidak ada lagi penahanan secara permanen. Karena bagaimanapun juga ini juga apa yang dilakukan oleh Mas Yogi itu adalah sifatnya adalah administrasi bahwa di situ harusnya dipanggil, jadi setuju sampaikan Mbak Bu Amel, dipanggil apa syarat-syarat yang Hmm. dilengkapi sebagai syarat administrasi mendaftarkan ya perusahaannya itu untuk ataupun PT-nya itu untuk bisa mengalirkan internet. Saya rasa itu hal yang paling wise untuk dilakukan sebenarnya. Hmm. Nah, tapi lagi ini juga harus menuntut juga keinginan dari pemerintah agar apa yang dilakukan oleh Mas Uki yang itu sebenarnya positif bagi masyarakat itu juga ada apresiasi bagi beliau gitu. Nah, Ya. makanya kita harap sebenarnya kasus di pengadilan ini tidak berlanjut lebih lama lagi sehingga apa yang dilakukan oleh Mas Yogi itu bisa dinikmati lagi oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Mentawai. Nah, karena ada dimensi kemanfaatan yang sebenarnya jadi pertentangan di kasus ini, Mbak Amel. Masyarakat kan bahkan meminta pada saat itu, kalau kemarin disampaikan oleh kuasa hukum dari terdakwa, masyarakat bahkan meminta menyediakan layanan internet. Ini kan semestinya yang punya gawe di awal adalah pemerintah. Nah, kalau dari DPR melihat apa sih kendalanya sejauh ini untuk penyediaan layanan internet terutama 3T? Jadi begini Mbak ya, jadi dalam hal ini saya tidak ingin terburu-buru menyebutkan bahwa ini sebagai kegagalan pemerintah secara keseluruhan ya, Hmm. tetapi ini jelas merupakan alarm bahwa masih ada kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi secara memadai. Hmm. Dalam hal ini Komdiji sendiri mengakui bahwa si Kakap sudah mendapatkan cakupan 4G, Mhm. tetapi konektivitas fiber optik belum memadai. Mhm. Ya, jadi memang bahwa fakta masyarakat bersedia mengeluarkan uang untuk memperoleh alternatif akses internet ini menunjukkan adanya kebutuhan yang nyata yang harus dijawab oleh pemerintah begitu. Dan menurut saya inisiatif masyarakat seperti ini seharusnya bisa menjadi informasi bagi pemerintah di mana demand-nya tinggi begitu ya dan kualitas layanannya belum cukup dan di mana intervensi negara ini harus dipercepat gitu ya, harus hadir di wilayah tersebut seperti itu Mhm. Mbak. Dan kalau dari sisi penyediaan layanan digital ini, Mas Nailul, kan ini sudah jadi kebutuhan utama sekarang, mendorong kemanfaatan ekonomi di situ salah satunya. Dari sisi kebijakan publik, apa sih yang belum tersentuh selama ini memang sampai harus ada kasus ini dulu baru kita belajar? Iya, memang ini membuka ini Mbak ya, membuka wacana terkait dengan ya tadi ketimpangan digital gitu kan. Ketimpangan digital dari akses infrastruktur ini masih menjadi problem bagi masyarakat terutama daerah 3T. Nah, saya ingat sekali di Komdiji itu ada sebuah program yang dia bisa bekerja sama dengan BUMDes. Pada saat itu BUMDes itu bisa menghadirkan internet mandiri. Artinya Hmm. apa? Artinya di situ BUMDes-BUMDes yang ada di daerah 3T itu dia melakukan pemancaran sinyal secara mandiri itu untuk memenuhi kebutuhan akses di masyarakat di desa tersebut. Nah, sebenarnya ini yang dilakukan tuh hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Mas Yogi bahwa di situ ada demand tadi disampaikan Bu Amelia kemudian juga terkait juga dengan akses yang memang kemudian dilakukan oleh BUMDes itu mengalirkan sinyal itu ke warga sekitar dan sebagainya.
Nah, makanya kalau saya pribadi sebenarnya ini sesuatu yang seharusnya bisa diadministrasikan, tapi ini negara sudah terburu-buru untuk melakukan tindak pidana dan sebagainya. Nah, Mhm. makanya saya harap sebenarnya ada beberapa opsi seperti misalkan tadi Pak Yogi itu mendaftarkan secara resmi untuk izin dan sebagainya, ataupun juga ini bekerjasama dengan BUMDes-BUMDes yang di daerah untuk memancarkan sinyal seperti yang dilakukan oleh Mas Yogi. Apalagi sekarang sudah tidak tergantung pada kabel fiber optik ya. Sudah Mhm. ada layanan internet berbasiskan satelit misalkan Ya. yang memang itu sudah, dan saya rasa sebenarnya pemerintah ketika meluncing internet satelit ini dia bertujuan untuk daerah 3T. Nah, saatnya sebenarnya manfaatkan apa yang di launching oleh pemerintah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu untuk menghadirkan internet di daerah 3T dengan sistem ya tadi bisa internet mandiri lewat BUMDes ataupun lewat beberapa perusahaan yang kecil-kecil ini yang bisa Mhm. menawarkan internet masuk desa. Ya, dan Mbak Amel apakah ada rencana untuk memanggil Komdiji untuk membahas hal ini atau bahkan merevisi regulasi yang ada terkait ini agar kedepannya kebijakan publiknya bisa berdasarkan kebijaksanaan merujuk pada aturan ini? Ya, tentunya dalam masa sidang ini kami sudah menyusun beberapa agenda ya, dan melihat hal ini tentunya akan kami bahas di tingkat pimpinan. Saya pendapat bahwa sebetulnya untuk mengevaluasi begitu ya, Mhm. bagi pemerintah jangan hanya bertanya apakah masyarakat sudah memiliki izin, tetapi juga seberapa mudah negara menyediakan jalur agar Mhm. inisiatif masyarakat di wilayah yang konektivitasnya terbatas ini dapat Ya. menjadi usaha yang legal dan juga ikut memperluas akses digital begitu. Jadi prinsipnya sederhana Mbak, bahwa Mhm. kalau ada warga membantu mengisi kekosongan layanan yang belum mampu kita penuhi, negara jangan pertama-tama datang membawa ancaman pidana, tetapi Ya. negara harus datang membawa solusi, membawa pembinaan dan jalan menuju legalitas. Nah, untuk hal tersebut tentu saja ini akan menjadi perhatian bagi kami di Komisi 1 Mhm. untuk mengevaluasi ini dan juga tentunya memberikan masukan dalam tugas kami sebagai anggota DPR dalam hal pengawasan terhadap pemerintah begitu, Mbak. Ya, itulah fungsinya pemerintah itu jika ada kebutuhan masyarakat didengarkan, lalu juga pembinaan dan untuk kasus ini juga jadi pelajaran sambil kita tentu menghormati proses hukum yang saat ini terus berlangsung. Kita berharap keadilan di sana. Terima kasih Mbak Amel, Amelia Anggraini, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Nasdem. Terima kasih juga Mas Nailul Huda dari Sama-sama, Mbak Friska. Fenomena Digital Selios. Terima kasih, selamat malam.